Coba kalian lihat ini barang-barang di Ramayana nih bagus-bagus weh. Ayo wah, Tuh. baru semuanya. Kapan-kapan kau tong piko? Oh, ayo. Wih, coba sendiri, Merlin mas pakai itu pakai. Wah Merlin, masa pakai tas begitu juga? Ih, kok kenapa? Serius mas pakai tas begitu? Saya kira model begitu tidak ada yang pakai lagi. Lu lah tas nih, kemarin baru beli lah namanya. Buat dulu tas tuh. Kenapa lagi? Ah, mungkin itu jimat pilih dong. Kau mau pakai sapi? Ini bukan jimat pelindung Ini juga bukan tali untuk ikat sapi. Ini nih salendang. Bema maintain kasih untuk bawa di sini. Bosan tahu kan cuaca di sini sekarang nih ada hujan-hujan. Jadi be pakai untuk melindungi bem diri kan be cepat sakit. Makanya be pakai. Barisan nih boleh. Tapi zaman sekarang zaman modern. Buat apa lu pakai di kampus? Buat malu itu di kelas. Wih, itu sudah tentu. Selamat sore semua. Nah, teman-teman, hari ini Ibu akan memberikan tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu tentang budaya lokal Nusa Tenggara Timur atau budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ibu mau teman-teman tidak hanya mencari dari internet, tetapi teman-teman menggali secara langsung, misalkan turun ke lokasi secara langsung, supaya teman-teman bisa memahami secara dalam budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Silakan diskusikan budaya apa yang akan teman-teman angkat. Nah, Ibu akan membagikan kelompok dan ini dengarkan baik-baik. Nama anggota kelompok Merlin, Dedrion, Clemencia, Donsius, dan Ranjas. Nah, silakan duduk per kelompok. Bisa satu kelompok dengan saya udik begini. Oh, ini bikin orang baik. Omong-omong, kita ambil budaya apa? Bagaimana kalau kita ambil budaya amanah itu? Karena kebetulan Merlin tuh rumah di sana. Bisa setuju tuh. Bebas, intinya dekat-dekat sa. Betul, supaya jangan terlalu jauh. Oh, nah kalau begitu bikin juga. Itu coba ya. Kau coba sah. Ibu, kata kalian mau ambil tentang budaya Amanatun. Oh, bagus. Kalau begitu, alangkah baiknya kalian langsung turun ke lokasi saja. Baik, Ibu. Salam Bapak Mama. Salam. Iya, memang sa. Itu artikel apa, Mer? Oh, Bapak bilang kita di sini mau bikin apa? Bapak Mama, kita datang dari sini ditugaskan dari dosen di kampus minta untuk telusuri beberapa budaya di NTT. Jadi kami mengambil desa Nitnana, Amanatun Selatan. Yo. Oke, kita siap, kita balik. Umelek ne Etenos ma Lenatos. Lang kita telah utang. Esme Bapak. Umes kantor desa Ugen. Ya. Terima kasih Bapak Mama untuk informasinya. Salam Bapak, permisi. Shalom, aduh mari silakan duduk anak. Bapak, perkenalkan, beta pun nama Merlin, beta dan BEM kawan-kawan kelompok 1, keton ditugaskan dari kampus untuk melihat bahwa kerajinan-kerajinan di sini. Sebelum itu, boleh tahu Bapak pun nama siapa? Shalom, Bapak pun nama Yosua. Bapak lahir dan besar di sini. Biasa orang kampung sini biasa panggil Bapak
Ini Bapak Yos. Jadi anak-anak biasa panggil Bapak dengan Bapak Yos. Oh ya Bapak, ini nama kerajinan apa ya? Ini semua kerajinan yang Bapak buat dari mutian. Yang ini namanya alu, yaitu tas untuk pria. Nah, yang ini namanya itu kalau untuk menyimpan kapur, untuk menjamu tamu di acara adat. Nah, ini namanya itu oktuke, untuk menyimpan sirip pinang. Nah, ini khusus untuk laki-laki. Nah, kalau yang ini namanya okomama, untuk perempuan, untuk menjamu tamu di acara adat, untuk menyimpan sirih daun, sirih buah, dan kapur. Oh iya, ini ada capung kawan, ini dia biasa kalau pergi kampung ini biasa pakai ini tas. Kalau bisa Bapak jelaskan sedikit dari makna dari tasnya ini. Boleh anak, Bapak akan jelaskan makna dari pembuatan tas muti ini. Tas yang anak lihat ini mungkin terlihat sederhana, tapi di balik tas ini ada waktu, tenaga, dan cerita yang panjang. Dulu orang tua Bapak mengajarkan bahwa menganyam sebuah tas muti itu bukan hanya soal membuat barang, tetapi tentang kesabaran, tentang kerja keras, tentang menjaga apa yang diwariskan oleh leluhur kami. Kalau satu generasi berhenti belajar, maka pengetahuan itu akan hilang. Kalau budaya itu hilang, maka bagian identitas dari kami akan juga hilang. Mama le hatimu semua. Selama jatuh cinta dengan Monica. Permisi Mama. Ya, mari. Mama, kami bisa minta maaf waktu sebentar. Kami ada mau tanya-tanya sedikit tentang kain tenun yang Aji amanatun. Iya, boleh anak, bagaimana? Tapi sebelum itu, kalau boleh tahu mampu nama siapa? Mama punya nama, ini Mama Veronica. Lu kenal Veronica kok? Oh iya Mama, Mama ini belajar tenun sejak kapan? Mama belajar tenun dari Mama masih kecil. Ini Mama ini belajar dari mampu Mama, terus mampu Mama itu belajar dari nenek dan seterusnya begitu. Oh, berarti Mam tenun sulam ya? Iya, Mama menenun dari kecil sampai sekarang. Kalau ini dia punya nama apa Mama? Oh ini dia punya nama sarung. Kain yang Mama tenun ini dari Amarasi. Kalau ini kain dari Amanatun Selatan. Ini dia punya nama selendang. Kalau ini sarung, ada lagi satu ini selimut. Biasa digunakan laki-laki. Nah, ini semua ini tenunan dari Amanatun Selatan, kecuali ini dari Amarasi. Mama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua kain tenun ini? Jadi untuk pembuatan selimut itu tuh sekitar 1 bulan. Lalu untuk sarung ini juga sama 1 bulan. Tapi kalau untuk selendang hanya 1 minggu saja. Tapi tergantung dari motifnya. Kalau motifnya sederhana, pembuatannya juga pun cepat. Tapi kalau motifnya rumit, berarti pembuatannya cukup lama. Karena semua itu dikerjakan menggunakan tangan sendiri. Oh, luar biasa ya Mama ya. Mama, kalau boleh tahu ini benang Noni dapat dari mana? Jadi, benang tuh ada 2 jenis. Tapi sekarang banyak yang menggunakan benang toko karena lebih mudah didapatkan begitu. Contohnya ini, seperti ini. Nah, ini benang toko. Tapi dulu masyarakat membuat benangnya sendiri dari kapas. Tapi sekarang sudah jarang dipakai. Kenapa jarang dipakai Mama? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena orang tua dulu-dulu yang bisa membuat. Yang kedua, karena anak-anak sekarang dari zaman Mama sampai dengan zaman sekarang tidak ada yang mau belajar. Contohnya seperti Mama sendiri. Kalau buat sendiri ini cara ke mana, Mam? Dulu di sini masyarakat menanam kapas. Setelah itu, kapas dipisahkan dari bijinya lalu dipital untuk menjadi benang. Jadi sebelum Mama tenun, Mama harus buat benang dulu kok?
Betul, karena itu prosesnya panjang. Jadi tidak langsung duduk lalu menenun. Kalau warna-warna pada benang itu dari mana, Mama? Jadi dulu masyarakat menggunakan pewarna alami seperti kunyit untuk menghasilkan warna kuning. Ada juga mengkudu untuk menghasilkan warna merah. Seperti itu. Oh, berarti dulu nih belum ada pewarna toko. Belum, karena itu masyarakat zaman dulu menggunakan bahan yang tersedia di alam saja. Mama, setelah benang diwarnai, dan proses selanjutnya itu bagaimana? Jadi benang yang sudah diwarnai nanti dijemur, setelah kering disusun sesuai dengan motif yang akan dibuat. Kemudian dipasang di alat tenun, baru setelah itu ditenun. Jadi satu kain tenun yang Mama buat udah proses panjang kok, Mama? Ya, mulai dari kapas, setelah itu jadi benang, lalu ditenun menjadi sebuah kain dan juga diwarnai. Memotifkan tenun dari Amanatun Selatan itu artinya apa? Setiap motif memiliki makna. Ada motif yang menggambarkan kehidupan masyarakat, ada juga yang menggambarkan alam. Mama, berarti setiap motif tuh sonde sembarangan dibuat ya, Mama? Iya, betul. Karena motif biasanya diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, setiap motif memiliki cerita dan asal-usul sendiri. Karena menenun adalah bagian dari warisan budaya yang diwariskan kepada anak-anak perempuan sejak dulu. Melalui menenun, seorang perempuan belajar sabar, teliti, dan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya membuat kain ya, Mama? Betul, yang diwariskan bukan hanya hasil tenun, tetapi juga nilai dan budaya yang ada di dalamnya. Mama, kalau Mama disuruh memilih menenun dengan mesin atau dengan tangan sendiri, Mama pilih yang mana? Kalau disuruh memilih menenun menggunakan mesin atau tangan, Mama lebih memilih menggunakan tangan. Kenapa Mama? Bukannya pakai mesin ini bekerja lebih cepat? Memang lebih cepat, tapi kalau semuanya dikerjakan mesin, nilai tradisinya bisa berkurang. Saat Mama menenun dengan tangan, Mama merasa sedang meneruskan apa yang diajarkan oleh orang tua zaman dulu. Oh ya, Mama. Mama, jadi bukan hasil kainnya yang penting ya, Mama? Betul, proses juga panjang. Karena dari proses itu budaya dapat diwariskan. Mama, apakah masih banyak anak muda yang belajar menenun sekarang? Sekarang semakin sedikit yang mau belajar. Banyak yang memilih pergi dan melupakan budaya sendiri. Kalau begitu Mama pasti khawatir ya? Iya, betul. Mama ini tidak takut tua. Yang Mama takut adalah saat budaya ini tidak lagi ada penerus. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Oh ya, ini Mama juga ada tenunan yang sudah dibuat jadi baju. Jadi bagaimana? Kalian mau lihat atau? Boleh Mama, boleh. Nah, ini tenunan yang Mama sudah jahit jadi baju. Oh iya, bagus Ensa, lu kalau pakainya cocok nih. Oh, boleh juga. Ngomong-ngomong, motif di sini semua beda-beda. Iya, motif di sini beda-beda. Kalau yang ini, yang warna merah ini dari Nunkolo. Nah, kalau yang ini dari Boti. Tapi ada satu lagi juga yang dari Boti. Nah, ini juga dari Boti. Nah, Boti ini di Amanuban. Nah, kalau ini motif dari Rote. Nah, kalau yang ini campuran dari ini Sumba, terus ininya Timor, ini Sabu dengan ini, terus ini juga Timor, lalu yang di ujung sini itu Alor. Mama, untuk semua baju tenun ini proses pembuatannya butuh waktu berapa lama? Iya, kalau untuk satu baju itu biasa dibuat 1,5 jam. Oh iya Mama, terima kasih banyak untuk waktunya karena cuma itu saja yang perlu kami ketahui dan kami pamit pulang. Iya. Terima kasih. Wih, abis ini mau kemana lo? Lu cari Donis lah, kalau tiga pemas jalanin lu.
di daftar ini sangat-sangat bosan dengan untuk penjelasan. Biasa sengaja bertanya setelah itu. Selama bertanya jadi orang bukan mending kau tak pukul ya. Siapa tuh? Itu baru pertama kali orang pakai pakaian begitu. Nah, ketong piko. Ayo jangan suka tompi. Shalom, Bapak. Iya, salam. Dari mana? Bapak, kami mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa. Kami datang ke sini untuk belajar budaya Amanatun. Bagus, budaya harus dipelajari supaya nggak hilang ya. Kalau begitu, mari kita ke rumah ulat ini untuk kita berbicara tentang budaya adat di sini. Ayo. Bapak, sebelumnya kotong sudah perkenalan. Tapi kotong belum tahu bapak nama. Kalau boleh tahu bapak nama siapa ya? Bapak pun nama Emmanuel. Bapak sebagai salah satu tua adat di kampung sini. Oh iya bapak. Tadi kotong lewat, tapi beta sengaja lihat bapak dulu di bangku. Jadi beta penasaran yang bapak pakaian model begini yang sekarang bapak pakai. Tadi bapak kadang ikut pimpin Natoni di acara di atas. Jadi kebetulan bapak pulang ke sini, bapak belum mengganti pakaian ini. Oh ya bapak, Natoni itu apa ya? Natoni itu juru bicara yang biasa digunakan di acara adat. Misalnya di penjemputan, penyambutan, dengan peminangan. Oh ya bapak, seperti itu kok bapak? Iya anak, seperti itu. Bapak, tadi kami sudah belajar tentang Anyam dan Tenun. Tapi kami masih penasaran tentang budaya lain yang ada di sini. Sebenarnya budaya di Amanatun ini sangat banyak. Bukan hanya Anyaman dan Tenun saja. Masih ada rumah adat, bahasa daerah, upacara adat, dan juga bonet yang masih dijaga oleh kami masyarakat Amanatun Selatan sampai saat ini. Permisi Bapak, Azang Sumasak. Oh iya anak, taruh saya di sini. Bapak, itu makanan apa ya? Oh itu jagung ketemak. Mari kita makan dulu. Habis baru kita ngomong lagi. Iya bapak. Hei, semua makan duluan nih. Kok enak nah? Kalian tidak mau datang, nah saya kasih habis ini semua. Hai, katong cuma makan ah. Wih bapak, yang jagung enak lah. Jam cara buat ke mana nih? Ini jagung ketemak, ini buat sangat gampang. Pokoknya jagung rebus habis campur daun pepaya, buah pepaya dan daun kelor dan kacang-kacangan Habis begitu masak langsung makan. Oh iya bapak. Kalau kau tambah pulang sampai Kupang bisa kau sonde? Bisa anak, hanya boleh disimpan 1 hari saja. Kalau 2 hari nanti basi. Oh iya bapak, nah kau makan di sini sesu. Beta mah bisa kok? Bapak, kalau boleh tahu, mata pencarian masyarakat di sini apa saja? Masyarakat di sini rata-ratanya petani. Nah, kalau dari hasil petaninya tuh seperti jagung itu bisa dibuat untuk yang kita sebentar makan ini. Yang sisanya bapak dawetkan di atas sini. Berarti masyarakat di sini sangat dekat dengan alam ya, Bapak? Betul sekali. Alam di sini membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sini. Karena itu, masyarakat di sini diwajibkan harus menjaga alam di sini. Selain bertani ini ada pekerjaan lain kok bapak? Ada, selain bertani, masyarakat juga menenun dan anyam. Hasilnya untuk dijual untuk kebutuhan keluarga. Oh iya Bapak, tadi Bapak ada singgung tentang bonet. Bonet itu apa? Bonet itu adalah tarian tradisional kami dari masyarakat timur. Bonet itu biasa dilakukan kapan ya bapak? Biasanya di acara adat, pesta nikah dan acara penyambutan. Kalau yang boleh ikut bonet siapa saja Bapak? Siapa saja boleh, mau anak muda, laki-laki, orang tua maupun perempuan. Oh ya Bapak, ciri-ciri bonet itu kira-kira seperti apa Bapak? Ciri-ciri bonet itu menari dan membentuk satu lingkaran. Kenapa harus membentuk lingkaran bapak? Karena lingkaran melambangkan persatuan. Kalau dalam bonet tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semua berdiri bersama sebagai satu keluarga. Bonet mengajarkan persatuan, kebersamaan dan saling menghargai satu sama lain. Oh, seperti itu ya Pak? Iya anak, bonet seperti itu. Bapak, kalau ada orang yang menertawakan budaya orang lain bagaimana Bapak? Maka yang harus dilakukan adalah mengakui kesalahannya.
Karena budaya mengajarkan kita untuk saling menghargai. Dan orang yang berani meminta maaf adalah orang yang berani memperbaiki dirinya sendiri. Lu kenapa? Beke merasa bersalah dan Merel nih. Kayaknya aku tuh harus minta maaf. Beju pernah hina dia. Beju mau minta maaf dan dia. Nah, bagaimana kalau besok sa? Ini kan semalam. Oh, boleh Ju. Besok baru ketemu pisu. Oh ya Bapak, terima kasih banyak atas informasinya. Ketemu pamit Ju Bapak. Ya, hati-hati anak ya. Bapak. Tapi minta maaf. Di Mirin ke mana ya? Mau Mer di mana? Ay, tahu leh. Ah, ada Doni tuh, kita coba pitanya dia tuh. Nah, Doni sini kami ada perlu. Doni udah bilang Mirin kok. Ini Mirin ada di bawah pohon nangka di sana. Oh ya, makasih. Ya. Nah, kau tahu jangan Su. Merlin. Ya. Merlin kok ada buat apa? Ada duduk sambil Merlin. Kau tuh datang nih sebenarnya mau minta maaf. minta maaf kenapa? Dari waktu kau tuh suhin ini lupa tas, lupa salena. Kau kira itu cuman barang biasa sah. Ternyata kau tuh sampai sini baru kau tahu makna dari salinan dengan itu tas. Ya sama Beju mau minta maaf Mer. Saya minta maaf. Sama Papa, Be juga sama Bosong. Be juga bersyukur karena Bosong tahu dia punya arti dan dia punya makna. Dia minta belajar untuk ketong semua, ketong harus menghargai orang lain budaya. Gas Merlin. Wih, dari mana kalau ketong nggak sama ini apa? Bonek kan sebelum ketong pulang Kupang. Tadi kau tuh sonta, lu bisa kasih ketong. Oh, nanti dia kasih lihat Bosong. Oh, ada Dia punya sarung, dia punya selimut, dia punya ini. Pokoknya dia peralatan semua ada. Ais. Ayo. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Saya sebagai pemeran utama. Saya sebagai ayah. Saya sebagai mama. Saya sebagai antagonis pendukung. Saya sebagai antagonis pendukung. Saya sebagai antagonis utama. Saya sebagai ketua adat. Saya sebagai pemeran pendukung. Dan saya sebagai sutradara. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa lagi. Dadah!